Soal ijazah pembanding itu, ya. Pernah, saya sambil main karet ya? Boleh. Yang jelas pernah dilakukan oleh perbandingan oleh banyak orang, beberapa orang. Betul. Ya. Mas Roy pernah, kemudian Rismon pernah. Yang hanya mencorot waktu itu. Beberapa orang yang pernah bilang ke saya pernah. Dan menemukan perbedaan antara ijazah Jokowi 1120 dengan ijazah yang mirip-mirip di situ. 1115, 1116, 1117. Ya. Salah satunya namanya Sri Murtiningsih. Betul. Salah duanya namanya Hari Mulyono. Salah tiganya lupa saya. Nah, itu ijazah yang berbeda ketika dibandingkan. Kalau kita bicara mengenai sebuah integritas yang benar, ya, maka kalau misalnya dibandingkan semua angkatan tersebut, tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Yang saya sebutkan perbedaan itu bukan informasinya, tapi misalnya tata letaknya. Tiba-tiba hurufnya ini keluar, ini tidak. Itu sering sekali dilakukan oleh Rismon. Bilang, wah itu mencelat, mencotot dan lain sebagainya kan. Nah, kalau misalnya ada ijazah yang berbeda, maka this is a big question. Ketika kemudian dibandingkan ada ijazah baru, bisa jadi identik, tapi jangan lupa identik itu sama-sama palsu juga bisa identik. Kalau misalnya direproduksi secara massal beberapa ijazah lalu dibandingkan, ya identik. Tetapi kalau misalnya dikumpulkan semua ijazah angkatan itu, apakah sama semua atau tidak? Karena itu kalau kita bicara tentang bagaimana mencari kebenaran, harus menurut hukum acaranya juga begitu. Apakah ijazah pembandingnya itu sudah diverifikasi sebagai verified? Kalau ijazah pembandingnya tidak pernah diverifikasi dan tidak pernah dibuktikan bahwa itu ijazah asli, maka dia gagal menjadi pembanding. Ya, harus verified. Karena itu hati-hati dengan trik-trik, ya, dengan jalan tikus yang kemudian mau diambil agar kemudian ijazah ini menjadi asli. Padahal kita meyakini bahwa 99,9% sebagaimana dikatakan Mas Roy, ijazahnya ini tidak asli. Karena kalau asli sudah dari kemarin-kemarin, kalau jujur itu lurus, kalau bohong berkelok-kelok. Makanya kemudian ada pra-peradilan, ada putusan sela, ada macam-macam dan lain sebagainya. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Enggak, daripada berlama-lama, barusan udah saya pastikan aja. Ini ijazahnya Frono Jiwo baru saya cek ya. Jelas ijazah ini beda dengan ijazahnya Jokowi. Ijazah Jokowi itu hanya mencorot tuh hanya keluar. Ijazahnya Frono Jiwo hanya masuk ke dalam. Ini ijazah yang tadi disebut Frono Jiwo. Jadi dari satu aja tadi sudah terlihat bahwa ijazah ini beda. Kalau ini mau diperbandingkan, ijazah ini tidak identik. Udah pasti fail ijazah ini. Udah pasti ijazah Frono Jiwo. Tetapi apakah ini ijazah yang sudah diteliti atau tidak? Ada reproduksi baru itu yang jadi persoalan. Tiba-tiba kita menemukan dua jenis ijazah Frono Jiwo misal ya. Ini kan saya bicara tentang sebuah pembelaan ya. Karena termul-termul itu selalu bilang, "Wah, nanti kita laporkan dan lain sebagainya." Saya bicara tentang sebuah pembelaan. Kalau kita mau membandingkan sebuah ijazah dengan ijazah Jokowi, maka pastikan dulu ijazah itu terverifikasi secara baik. Bahwa ijazah itu memang benar-benar asli. Dan asli tersebut tidak hanya didasarkan pada statement institusi. Karena statement institusi, jangan lupa di institusi itu ada orang. Orang itu bisa punya koneksi, orang itu bisa terrepresi dan lain sebagainya. Orang itu punya kedudukan lemah sehingga dia tidak bicara sebenarnya, ya. Begitu, makasih. Sebentar. Satu lagi ini informasi penting terkait dengan ijazah pembanding ya. Jadi tadi kami baru mengidentifikasi 7 ijazah pembanding dari 14 ijazah pembanding. Ya. Jadi dalam pokok perkara ijazah pembanding yang diperiksa oleh laboratorium forensik Bareskrim Polri itu adalah 14 ijazah pembanding. Kami tadi baru identifikasi 7 ijazah pembanding dari daftar list barang bukti atau list barang bukti yang diserahkan penyidik kepada jaksa penuntut umum. Nah, terkait dengan tadi memverifikasi ijazah-ijazah pembanding ini, saya tadi berusaha untuk mencari adakah pernyataan keabsahan dari UGM terkait dengan ijazah pembanding ini. Karena tentu dalam pembuktian terhadap suatu dokumen yang diduga palsu, maka dokumen pembanding itu adalah kunci. Untuk membuat kunci suatu barang pembanding supaya barang pembanding ini punya integritas dan bisa dibenarkan, maka tentu kita harus memverifikasi. Dari mana didapat, dengan cara apa didapat, dari siapa didapat, dan apakah ijazah-ijazah itu adalah resmi dikeluarkan oleh UGM atau tidak. Kami akan pelan-pelan melalui pra-peradilan ini akan mengecek ada atau tidak
pernyataan keabsahan dari UGM terkait dengan 14 ijazah pembanding, bahwa 14 ijazah pembanding itu betul-betul adalah produk yang dikeluarkan oleh UGM. Itu tentu challenge, dan itu nanti kita buktikan dalam pokok perkara. Jadi kami tidak takut untuk masuk ke pokok perkara, tetapi justru dengan pra-peradilan ini kami sudah mulai mengumpulkan perlahan-lahan amunisi untuk masuk ke dalam pokok perkara, dan ini adalah suatu kebaikan dari hukum acara pidana kita yang baru.